Halo Sobat Invicom, di video kali ini kita akan membahas trigger dari Godox dengan tipe X1T. Bagaimana fungsi-fungsi yang terdapat pada trigger ini? Saksikan terus video ini. Godox X1T ini sudah support TTL, sehingga ada yang untuk for Canon, for Sony, for Fuji, Panasonic, Olympus, dan juga Nikon. Tampak atas yang membedakan masing-masing dari varian adalah yang C untuk Canon misalnya, dan S ini menandakan untuk Sony. Di video kali ini kita menggunakan Godox X1T yang for Canon dan juga for Sony. Untuk shoe-nya sendiri juga ada perbedaan. Untuk titiknya, yang for Sony dia hanya ada satu titik, tapi sedikit lebih besar dibandingkan for Canon. Yang menunjukkan bahwa trigger ini support dengan TTL adalah bagian bawahnya yang memiliki lebih dari satu pin kaki untuk yang for Canon. Untuk yang for Sony, dia hanya ada satu pin, tapi di sini ada pin tambahan yang khusus digunakan untuk kamera Sony. Godox X1T dapat terkonek dengan speedlight Godox yang sudah memiliki receiver di dalamnya seperti TT600 ataupun TT685. Tombol channel ini digunakan untuk mengatur channel yang akan kita gunakan. Jika sudah, kita bisa tekan tombol channel lagi atau OK ini. Kalau untuk GR, gunanya untuk mengatur intensitas cahaya yang akan kita gunakan. Lalu kita tekan OK kembali. Untuk tombol mode, ini untuk pengaturan kita mau menggunakan mode manual atau mode TTL. Jika kita mau mengembalikan ke pengaturan default, kita bisa matikan trigger, lalu tahan tombol CH, dan kita nyalakan. Maka Godox akan kembali ke pengaturan default dari pabrik. Jika dalam keadaan mati kita tahan tombol GR lalu kita nyalakan, maka akan memunculkan semua indikator LCD yang ada pada Godox X1T. Lalu dia akan masuk ke pengaturan yang bersamaan untuk setiap grupnya. Jadi ketika kita scroll dialnya, dia akan mengatur untuk setiap grupnya. Grupnya akan diatur secara bersamaan, memudahkan kita untuk pengaturan grup secara bersama. Jika sudah, kita tekan lagi tombol OK. Untuk menghubungkan speedlight Godox yang sudah include receiver dengan trigger Godox X1T, pertama-tama kita harus setting dulu di speedlightnya. Di video kali ini kita menggunakan Godox TT600 Universal. Di Godox TT600 Universal ini, untuk mengaktifkan koneksinya, yang pertama kita tahan tombol mode ini 2-3 detik hingga muncul logo koneksi, lalu kita putar dialnya, setting di S, kita tekan set, lalu akan muncul channel dan grupnya. Pastikan channel dan grup yang ada di speedlight sesuai dengan channel dan grup yang ada di trigger. Di sini ada grup A, channel 1, di trigger Godox juga harus channel 1 grup A. Dan jika kita tekan, maka lampu pada speedlight akan menyala. Di sini kita mempunyai 3 speedlight Godox TT600 yang sudah kita hubungkan dengan trigger Godox X1T. Di speedlight yang pertama, intensitas cahayanya adalah 1/128 dengan grup A dan channel 1. Speedlight kedua, intensitas cahayanya 1/16 grup A, channel 1. Sedangkan di speedlight yang ketiga,
intensitas cahaya sepertiga 2, grup A, channel 1. Intensitas cahaya ketiga speedlight ini berbeda. Dan pada trigger Godox kita juga gunakan grup A, channel 1 dengan intensitas cahaya seperdua. Ketika kita tekan tombol tes pada trigger Godox, maka ketiga speedlight akan menyala secara bersamaan. Dan intensitas cahayanya pada setiap speedlight otomatis akan berubah menyesuaikan trigger Godox X1T. Berubah menjadi 1/2, berubah menjadi 1/2. Fungsi tadi sangat berguna di saat kita mau foto strobis menggunakan lebih dari satu lampu speedlight yang kita letakkan mungkin tidak di atas kamera, seperti settingan yang kita tunjukkan kali ini, sehingga kita bisa menghilangkan sisi-sisi bayangan pada objek yang akan kita foto. Di atas Godox X1T ini juga disediakan shoe, sehingga kita bisa meletakkan satu speedlight di atas sini, sehingga kita mempunyai 3 lampu, satu lampu speedlight on shoe dan 2 lampu speedlight off shoe. Meskipun trigger ini adalah Godox X1T-C yang artinya for Canon, namun juga bisa digunakan untuk kamera DSLR Nikon, karena di shoe-nya titik tengahnya letaknya antara DSLR Canon maupun Nikon sama. Namun jika speedlight kita support TTL, TTL-nya yang tidak akan berfungsi karena untuk pin lainnya tidak akan menempel pada pin yang ada di hot shoe kamera Nikon, tapi hanya bisa menempel pada hot shoe kamera Canon. Namun fungsi trigger untuk menyalakan speedlight tetap berjalan di saat kita menggunakan trigger X1T Canon ini di DSLR Nikon. Trigger X1T Canon ini juga bisa digunakan pada Sony Alpha 6000 mirrorless Sony. Sama halnya dengan pada saat kita menggunakan di Nikon, fungsi untuk menyalakan speedlight berfungsi, namun jika kita menggunakan speedlight TTL, TTL-nya tidak akan berfungsi. Untuk fungsi TTL supaya berfungsi pada kamera mirrorless Sony, maka kita harus menggunakan Godox X1T yang for Sony. Maka pin ini akan terkoneksi dengan pin yang ada di shoe DSLR atau mirrorless Sony. Pin itu yang akan membaca TTL pada kamera Sony. Berbeda dengan Godox X1T Canon yang bisa kita gunakan di kamera Canon, kamera Nikon maupun mirrorless Sony, untuk Godox X1T yang Sony itu tidak bisa digunakan untuk kamera selain Sony. Hal ini disebabkan karena pin pada trigger X1T yang for Sony letaknya sedikit agak belakang dibandingkan yang for Canon, sehingga pada saat trigger X1T for Sony kita pasang pada shoe Canon, maka pin yang di tengah ini tidak pas benar-benar menyentuh pin bundar yang ada di Canon. Hal itu yang menyebabkan di saat trigger ini kita pasang pada kamera DSLR Canon maupun Nikon, dia tidak akan menyalakan lampu speedlight meskipun sudah kita koneksi. Trigger Godox X1T juga mendukung fitur HSS. Namun speedlight kita juga harus memiliki fitur HSS supaya fitur HSS-nya dapat digunakan. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu fitur HSS, kita akan membuat foto dengan objek di sini, speedlight dengan intensitas cahaya 1/2 yang kita gunakan, dan juga pengaturan di kamera menggunakan speed 1/1000, ISO 320 dan f/4.0. Tanpa mengubah pengaturan-pengaturan tersebut, kita hanya coba untuk
membedakan antara ketika fitur HSS diaktifkan dan dinonaktifkan. Jarak antara kamera, speedlight, dan juga objek tidak kita rubah. Speedlight HSS-nya kita matikan. Dan berikut hasil fotonya ketika HSS kita nonaktifkan. Ketika HSS kita matikan, akan terjadi gradasi warna. Hal itu disebabkan karena speed kamera lebih cepat daripada cahaya yang dihasilkan oleh speedlight, sehingga terjadi gradasi warna seperti foto yang tadi. Sedangkan jika kita mengaktifkan fitur HSS yang ditandai dengan munculnya logo seperti ini pada speedlight Anda, maka hasilnya akan berbeda. Seperti ini hasilnya. Kedua hasil foto yang kita tampilkan tadi, kita tidak mengubah jarak antara objek foto, speedlight, dan juga kamera. Jaraknya sama, dengan pengaturan ISO, speed, diafragma, dan juga intensitas pada speedlight juga sama. Semoga dengan perbandingan kedua foto itu, kalian semua bisa mengerti perbedaan antara penggunaan fitur HSS dan ketika fitur HSS kita nonaktifkan. Penjualan di Invicom sendiri yang paling laris adalah Godok X1T yang digabungkan dengan TT600 Universal. Review lengkap tentang Godok TT600 bisa kalian lihat di video Invicom yang linknya kami letakkan di atas. Bagi kalian yang penasaran dengan harga Godok trigger TT X1T, dapat cek di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Invicom yang linknya kami letakkan pada kolom deskripsi. Kami juga membuka buat kalian yang tertarik untuk menjadi reseller Invicom, membantu kami berjualan Godok X1T, dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang nomornya kami letakkan juga pada kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video Invicom berikutnya. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe channel YouTube Invicom serta follow IG Invicom dan Surabaya untuk mendapatkan update produk terbaru. Yang berminat menjadi reseller Invicom dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp.